Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are from 11 group. We want to explain about text genre and discursive in translation. Menurut Fairclough 1989, terdapat dua tipe dasar antartekstual, yaitu intertekstual horizontal dan intertekstual vertikal. Yang pertama, intertekstual horizontal. Intertekstual horizontal yang melibatkan referensi konkret atau kutipan langsung dari teks-teks lain. Contohnya, mereka telah bersumpah kepada Tuhan sebelumnya bahwa mereka tidak akan berpaling, dan sumpah kepada Tuhan harus dijawab. Quran Surat 33 ayat 15. Sedangkan Gordian menerjemahkan ayat tersebut sebagai berikut. Mereka telah membuat perjanjian dengan Tuhan bahwa mereka tidak akan mundur, dan perjanjian dengan Tuhan harus dijawab. Ayat Al-Quran juga. Yang kedua yaitu intertekstual vertikal. Intertekstual vertikal yang efektif adalah yang selain mengutip, berkontribusi melalui referensi intertekstual ke: yang pertama, kejelasan ekspresi dan aksesibilitas niat atau materi teks. Yang kedua, konvensionalitas yang mengatur mode berbicara politik atau genre ini. Yang ketiga, rasa komitmen terhadap suatu penyebab yang disampaikan atau wacana. Contohnya, judul posisi, Kekasih Beverly. Posisi tersedianya ada yang penuh waktu, paruh waktu, sementara, musiman, magang, dan posisi terdepan, yaitu posisi di seluruh negara. Deskripsi pekerjaannya, seorang jenderal yang serba bisa, dengan tugas termasuk bergaul dan mendengarkan ocehan Beverly. Nah, selanjutnya kita akan membahas perubahan genre, teks, dan wacana. Yang pertama, perubahan genre. Genre adalah bentuk percakapan atau tulisan konvensional yang kami kaitkan dengan peristiwa komunikatif tertentu. Peserta dalam acara ini cenderung memiliki tujuan yang ditetapkan dengan norma ketat yang mengatur apa yang dapat dan tidak dapat dikatakan dalam batasan pengaturan genre tertentu. Berikut adalah beberapa contoh yang mungkin Anda temukan. Yang pertama, itu layak disebutkan, yaitu ketika item berita yang dipermasalahkan paling tidak penting. Yang kedua, di sisi lain, ketika tidak ada kontras yang dinyatakan atau tersirat, dan sesuatu seperti itu seharusnya digunakan. Yang ketiga, secara paralel, ketika juga dimaksudkan. Yang terakhir, menteri meyakinkan, menegaskan, menunjukkan bahwa ketika berkata akan dilakukan. Yang kedua, perubahan teks. Genre adalah wahana untuk ekspresi tujuan dan fungsi konvensional. Ia terikat bukan pada peristiwa komunikatif seperti dalam genre, melainkan pada serangkaian mode retoris tertentu seperti berdebat dan bercerita. Tujuan retorika semacam ini memberikan batasan tersendiri tentang bagaimana dan urutan kalimat menjadi suatu teks. Nah, contohnya ada beberapa sinyal konsesi dan permusuhan yang sering tidak diperhatikan. Yang pertama, persetujuan, yaitu untuk memastikan tentu saja diberikan secara alami, tidak diragukan lagi, dan tentu. Yang kedua ada adversatives, yaitu tetap, tetapi, bagaimanapun, namun. Selanjutnya yaitu menjelaskan tentang perubahan wacana. Jadi, genre dan teks secara harfiah digunakan untuk memungkinkan pernyataan sikap yang terlibat dalam ceramah yang diberikan. Nilai pengecilan menyampaikan hubungan kekuasaan dan membantu mendefinisikan ideologi. Aspek makna ini dengan tepat adalah ranah dari apa yang Halliday 1978-112 sebut sebagai melakukan sesuatu. Contohnya, rasa sakit yang dapat membelahnya menjadi dua, jantungnya berhenti berdetak. Ini membuatnya kehabisan napas, air mata mengalir masuk matanya. Sebuah hasrat pagan menjawab melompat untuk mengendalikannya. Memeriksa terjemahan bahasa Arab dari di atas misalnya, kami menemukan bahwa agen dikembalikan ke pahlawan wanita dan wacana dorong dikompromikan dalam dia dirasuki oleh hasrat pagan.
Selanjutnya yaitu perubahan wacana studi kasus. Fenomena seperti pergeseran teks dan genre kemudian cenderung melibatkan kategori ketiga dalam 3 serangkaian intelektual kami wacana. Kundrat 1990 membahas kasus manipulasi yang sangat menarik yang melibatkan penulis Ceko Milan Kundera yang diperkenalkan oleh Basnet dan Lefevre dalam istilah berikut. Kundera menulis novel demikian rupa sehingga memungkinkan terlalu sulit untuk dipahami oleh pembaca bahasa Inggris rata-rata dan oleh karena itu harus disederhanakan, dibuat untuk membaca lebih seperti apa yang digunakan oleh pembaca pada umumnya, siapapun dia. Seperti itu, dan dilanjutkan. Dan selanjutnya yaitu berfokus pada deju karya Kundera. Queen Jack menunjukkan bahwa terjemah bahasa Inggrisnya tidak memadai dan terdistorsi, sebuah apropriasi dari aslinya yang dihasilkan dari asumsi penerjemah dan penerbit yang belum teruji tentang Eropa Timur, tulisan Eropa Timur, dan kemampuan pembaca barat untuk memecahkan kode pesan budaya yang kompleks. 1990-124. Secara kasus, plot the joke tidak terlalu rumit. Itu mencerminkan keyakinan penulis bahwa novel harus tentang tema yang disajikan oleh narasi yang polifonik, penuh dengan penyimpangan yang tampaknya tidak signifikan dan pengulangan yang dibuat dengan hati-hati. Namun penerjemah ke dalam bahasa Inggris melihat dalam sebuah ini serangkaian hal yang tidak relevan, yaitu puisi alien yang harus dirapikan untuk kepentingan calon pembaca. Jadi misalnya, tema penting unsur budaya musik rakyat dibuang, menyapu bersama hal yang dimaksudkan Kundera dengan menyimpang yang sangat panjang ini untuk menggambarkan kerapuhan budaya. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.